Halau dangsanaku nang muha bubuhan ika mirip anak hirangan yang lagi bergantung di atas pohon tarap. Yang sukanya nonton film action tapi kuta lagi sekarat. Tenang, kali ini saya akan berbagi alur film The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menceritakan kumpulan para gangster dan para polisi yang kewalahan untuk menangkap satu orang psikopat saja. Dan film ini tentunya sangat banyak adegan pertikaiannya. Daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke videonya. Tanpa intro, tanpa dengaran nyinyiran netizen yang mulutnya bau gaduk. Tabuk sakataraan, baki jok dang sana. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pengendara mobil yang belum diketahui namanya. Saat itu, dia saling kejar-kejaran dengan mobil yang ada di depannya. Ketika cukup lama, akhirnya pengendara yang di belakang mampu menabrak pengendara yang ada di depannya. Lantas saja orang itu keluar dengan niat ingin memfotonya, agar nantinya mendapatkan asuransi. Namun ketika ia lagi sibuk memfoto, nasib sial menghampiri orang tersebut. Dia dihajar oleh seseorang, sebut saja namanya psikopat. Saat itu orang tersebut dihujani tajamnya sembilu pisau dari arah belakang. Dan kemudian dia dimasukkan ke dalam mobilnya untuk dihabisi. Siang harinya, di tengah ramainya kota, ada dua anggota polisi namanya Jong Tae-suk dan Tiwadak Bangai, yang rencananya ingin ke tempat TKP. Namun, ketika di tengah macetnya perjalanan, Tae-suk melihat segerombolan gangster yang sedang berada di depan bar. Lantas saja membuat Tae-suk mau menghampiri dan menggertak juga memberi pelajaran kepada mereka semua. Sementara itu, di lain tempat, pemilik bar tersebut juga pemilik gangster, namanya Jung Dong-soo. Mendapat info dari anak buahnya bahwa Tae-suk sedang mengacau di tempat barnya. Kemudian dia menelpon Kapolda untuk menyuruh Tae-suk keluar dari tempat barnya. Di mana saat itu Dong-soo sudah bekerja sama dengan Kapolda atas bisnis barnya tersebut. 벌사금 따박따박 받아. 그 새끼 그 살인 사건 현장 보냈는데 왜 거기서 지랄이야 씨발. 그 또라이 새끼 또 왔습니다. Singkat cerita, Tae-suk pun pergi setelah mendapat teguran atasannya untuk menuju TKP. Sesampai di sana, ia melihat ada bekas seperti gorisan di belakang mobil. Kemudian Tae-suk memanggil Sujin, sambil melihatkan juga menjelaskan bahwa ciri kasus ini hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya yang terjadi. 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? 차라리 그랬으면 좋겠다 우발적으로다가. 추더런 적 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 설마 Malam harinya, para polisi berkumpul di ruangan rapat untuk membahas kasus yang terjadi siang tadi. Di mana para anggota polisi mengatakan bahwa kasus ini hanya sebuah kebetulan. Mungkin saja ini hanya sebuah kecelakaan, sehingga membuat pengemudi kehilangan nyawanya. Namun, saat itu juga, Tae-suk mengatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan orang yang sama. Di mana saat itu Tae-suk mengatakan kepada mereka semua, dalam 1 bulan ini sudah ada 3 kasus yang serupa dengan barang bukti yang sama. Namun, yang lainnya masih meragukan. Menurut mereka semua itu hanya sebuah kebetulan saja. Dan akhirnya Tae-suk pun berjanji akan mengungkap kasus ini dan membuktikan bahwa tuduhannya itu adalah sebuah kebenaran. 이거 현재로서는 강도 살해 가능성이 제일로다 높으니까 1팀이 맡아서 그래서 1팀장 불러. 발자국, 혈흔, 채무, 지문, 기타 등등 전무합니다. Sementara itu di tempat lain, Dong-soo saat itu sedang bertemu dengan saingan bisnisnya yakni bernama Sandu di sebuah bar. Dia adalah saingan terberatnya dalam persaingan bisnis perjudian. Di mana saat itu Sandu ingin meminta jatah wilayah kekuasaannya kepada Dong-soo, sambil mengajaknya bekerja sama dan berharap agar persaingan dalam dunia bisnis di antara mereka tidak memanas lagi. Namun Dong-soo membayangkan sesuatu tidak baik untuk kedepannya, dan ia tidak ingin nantinya kekuasaannya diambil alih oleh Sandu. Akhirnya ia menolak ajakan Sandu, dan akhirnya pertemuan mereka saat itu tidak berjalan dengan baik. Dan akhirnya Dong-soo pun pulang, menaiki sebuah mobil sendirian. Di mana saat Dong-soo pulang saat itu dia sedang menelpon kepada anak buah lainnya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang ia kendarai ditabrak dari arah belakang, membuat ia pun turun. Dong-soo tidak mengetahui bahwa orang itu adalah seorang psikopat.
Psikopat pun turun dan mengatakan kepada Dongsu bahwa dia tidak sengaja karena jalanan yang licin. Dan Dongsu pun menjawab bahwa ini hanya masalah kecil, tidak ada masalah, dan menyuruh psikopat itu untuk pulang. Saat Dongsu mau masuk ke mobilnya, ia langsung dihajar oleh psikopat dengan pisaunya dan akhirnya perkelahian pun tak terelakkan. Saat itu Dongsu beberapa kali tertusuk. Begitupun psikopat, ia juga tertusuk beberapa kali. Namun ia mampu lari dari tempat itu dan menabrak Dongsu. Dan psikopat pun lari ke pedesaan, di mana saat itu dia masih sempat-sempatnya untuk menghabisi penduduk sekitar sana. Sementara itu Dongsu dilarikan ke rumah sakit Mubarak. Mendengar semua itu, anak buahnya pun merapatkan barisan dan langsung menyerang markas milik Sandu. Karena sebelum kejadian, bos mereka sedang bertemu dengan Sandu. Sehingga anak buahnya mengira bahwa semua itu rencananya Sandu. Dan pertarungan antara dua kubu pun tak terelakkan lagi. Setelah beberapa hari, Dongsu pun mulai membaik dan mengatakan kepada salah satu anak buahnya bahwa pelaku itu bukan dari pihak Sandu. Nah, saat itu juga Taesuk datang dan menanyakan kepada Dongsu tentang kejadian kemarin. Namun Dongsu tidak ingin polisi ikutan dalam urusannya. Dia dan anak buahnya yang akan menangkap orang itu nantinya. Dan menyuruh Taesuk untuk pergi dari tempatnya. Dan akhirnya Taesuk pun pergi, di mana saat itu dia langsung mencari mobil Dongsu yang ia pakai kemarin. Setelah ketemu, ia pun melihat ciri-ciri kesamaan dari kasus pembunuhan sebelumnya, di mana bagian belakang mobilnya ada gurisan bekas tabrakan. Dan ia pun sekali lagi mengambil foto untuk dijadikan bukti nantinya. Malam harinya, psikopat berulah lagi. Saat itu ia mendatangi pengendara truk yang sedang menelpon, dan tanpa basa-basi ia langsung menghujamkan pisaunya ke perut driver truk tersebut. Kemudian dia membawa truk itu. Namun saat tak jauh berjalan dari TKP, ternyata di belakang sana masih ada teman korban yang terbangun dari mimpi basahnya. Lantas saja hal itu membuat psikopat menghabisinya lagi. Nah, saat menghabisi itulah pisau milik psikopat pun terjatuh. Dan akhirnya pisau tersebut jatuh ke tangan anak buah Dongsu. Namun Dongsu sedikit kesusahan karena keterbatasan alat. Akhirnya ia memanggil Taesuk untuk diajaknya kerjasama untuk melacak keberadaan psikopat. Nah, saat inilah Dongsu dan Taesuk bekerja sama untuk menangkap psikopat tersebut, di mana Dongsu nantinya akan mengarahkan anak buahnya membantu Taesuk agar tugasnya lebih mudah untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai ini, di mana saat ini psikopat tersebut melakukan pembunuhannya secara acak dan tidak mengenal siapapun musuhnya. Ia tak segan untuk menghabisi. Kalau di Indonesia psikopat ini disebut ada sedikit kelainan jiwa. Namun di sana orang seperti ini harus dihajar, nyawa dibayar nyawa, atau setidaknya dipenjara. Sebelumnya, Dongsu sudah menyuruh orang lain untuk menggambarkan sketsa wajah psikopat tersebut dengan dendam membara dan daya ingatnya yang tinggi, dan akhirnya sketsa tersebut hampir mirip dengan wajah aslinya. Singkat cerita, Dongsu saat itu menyuruh anak buahnya membunuh Sandu dengan pisau milik psikopat karena dia takut nantinya bisnis judinya akan tersaingi. Dan tugas itu pun dilaksanakan dengan baik oleh anak buahnya, menghabisi Sandu tanpa ampun. Alhasil, Taesuk yang mengetahui bahwa ketua gangster lainnya terbunuh, di mana pisau masih menancap di perut korban. Sehingga ia marah kepada Dongsu dan langsung mencarinya. Taesuk saat itu mengetahui bahwa yang membunuh Sandu adalah Dongsu dan ia langsung memukulinya. Namun karena tubuh Dongsu yang besar, pukulan tersebut tak ada pengaruh sedikit pun. Malah Taesuk yang diserang balik. Dan mereka kembali ke pembicaraan awal, di mana saat itu Taesuk berjanji akan memecahkan kasus sebelumnya, dan kemudian ia akan menangkap Dongsu. Mendengar itu, Dongsu masih tetap santuy. Dan mereka pun melanjutkan misi penangkapan psikopat itu. Esok harinya, Dongsu hadir ke acara pemakaman Sandu dengan memberi salam hormat terakhir di hadapan kubur Sandu.
Saat itu juga psikopat hadir di dalam acara tersebut dan memberikan secarik kertas kepada penjaga di sana yang bertuliskan, "Bukan saya yang membunuh, pisau saya dicuri orang lain." Kemudian psikopat tersebut pun pulang, di mana saat itu dia sempat-sempatnya lagi untuk menghabisi nyawa orang lain. Di sini kita sudah mengetahui bahwa dia psikopat yang kejam. Dia menghabisi orang lain secara acak. Siapapun yang ada di depannya, itulah targetnya. Dasar bungol. Sementara itu, di lain tempat di mana Tae-sok dan Sung-do sedang mencari sidik jari dari mobil psikopat. Saat mereka sedang mencari sisa-sisa bukti, mereka diserang oleh anak buah arwah Sandu. Dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Namun, akhirnya mereka berdua mampu mengalahkan semua anak buah arwah Sandu. Singkat cerita, kemudian Tae-sok sudah mendapatkan sidik jari psikopat tersebut. Identitasnya sudah diketahui mereka. Kemudian saat itu jugalah Tae-sok dan Sung-do juga anak buahnya langsung on the way ke tempat keberadaan psikopat. Namun sesampai di sana psikopat tidak ada lagi berada di rumahnya. Malam harinya Tae-sok dan para gangster mengetahui keberadaan psikopat. Dan saat itulah mereka saling kejar-kejaran lagi dan sanak. Setelah lama aksi kejar-kejaran, akhirnya mereka mampu menabrak mobilnya. Namun saat itu juga dia mampu lari. Setelah lama pengejaran, akhirnya Dungsu berhasil menemukan psikopat tadi. Dan ia langsung menghajarnya tanpa ampun. Kemudian ia dibawa ke tempatnya. Saat dimana Dungsu mau menghabisi psikopat, datanglah Tae-sok menggunakan mobilnya dan langsung menabrak. Dan saat itu jugalah psikopat dibawa ke kantor polisi untuk disidang. Di mana saat sidang psikopat mengelak bahwa bukan dia yang melakukannya. Dan saat itulah Pak Hakim dan Pak Jaksa menetapkan psikopat tidak bersalah karena tidak ada bukti yang kuat. Namun saat itu jugalah Dungsu datang dan membukakan bajunya dan mengatakan semua bukti-bukti yang ada. Sebelum sidang, ia sebelumnya bertemu dengan Tae-sok bahwa dia akan ditangkap. Dan Dungsu pun bersedia asalkan dia satu ruangan bersama psikopat. Dan akhirnya saat di persidangan, Dungsu melihatkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dan ia mengatakan bahwa di tangan psikopat ada bekas luka, juga ada di dada sebelah kanan ada bekas ia tusuk. Dan akhirnya psikopat ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berantai. Singkat cerita, di mana saat Dungsu memasuki ruangan, di mana saat itu Dungsu sambil tersenyum memandang ke arah psikopat. Dan film pun berakhir.